Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya yang tidak ada hari-hari melainkan berharap keberkahan-keberkahan yang begitu banyak di kehidupannya melalui dari mengenal kepribadian Rasulullah SAW ataupun saat ini kita sudah masuk pengenalan mengenai sirah nabawi atau cerita perjalanan kehidupan Nabi. Tidak ada melainkan perjalanan ini diceritakan karena banyaknya suatu kebaikan-kebaikan yang tentu mendukung dari diri kita mengenal dari kepribadian dan akhlak yang sempurna kepada Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah membahas kurang lebihnya tentang bagaimana Rasulullah SAW telah mendapatkan wahyu dan bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu tersebut dengan cara yang kurang lebihnya ada 8 cara yang diceritakan. Namun cara yang ke-8 itu tentunya tidak bisa dikuatkan karena terjadinya suatu perdebatan atau khilafiyah antara para ulama khalaf dan ulama salaf mengenai dari yang ke-8 tersebut. Adapun wahyu-wahyu yang Rasulullah SAW terima, tentunya yang pertama adalah diceritakan dari Ibnu Qayyim sendiri, bahwasanya beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan dari wahyu tersebut yang kita telah bahas kemarin, bahwasanya yang pertama melalui mimpi. Mimpi yang nyata dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian melalui susunan jiwa ke dalam jiwa dan hati beliau tanpa dilihatnya sebagaimana yang dikatakan kepada oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Ruhul Kudus telah menghembuskan kepada diriku bahwa suatu jiwa sama sekali tidak akan mati hingga disempurnakan atas dirinya yaitu rezeki. Maka bertakwalah kepada Allah, baguskanlah cara meminta kepada Allah, dan jangan kalian menganggap lamban dalam datangnya suatu rezeki sehingga kalian mencari dengan cara yang mendurhakai Allah. Oh, ini penjelasan tentang ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang tentunya di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pembagian wahyu ya, di sini ya mengenai tentang wahyu ya, kurang lebihnya mengenai wahyu. Di sini untuk menekan dari jiwa yang Rasulullah SAW dapatkan melalui wahyu sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Jiwa beliau telah mendapatkan wahyu. Yang kemudian yang ketiga yaitu munculnya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbentuk merupakan seorang laki-laki. Ya, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menyerupai dari seorang laki-laki. Dan wahyu yang paling berat tentunya yang nomor 4 ini mengenai wahyu yang diturunkan atau diberikan kepada Rasulullah SAW menyerupai bunyinya gemericik dari lonceng. Sehingga hal tersebut wahyu yang paling berat karena pada saat itu malaikat tidaklah terlihat dari pandangan baginda Nabi Muhammad SAW hingga dahi beliau berkerut mengeluarkan keringat sekalipun pada waktu itu walaupun pada saat itu cuacanya dingin, hingga hewan yang ditunggangi Rasulullah SAW, kalau Rasulullah dalam kondisi menunggangi kendaraan, maka kendaraan itu pun menderum untuk duduk karena atas diterimanya wahyu yang dia ditunggangi oleh Rasulullah SAW. Dan pernah juga kepada sahabat Zaid bin Sabit yang tentunya pahanya berada di atas
Zaid, pahanya Rasulullah SAW pada itu, sehingga Zaid merasakan suatu yang berat, hampir-hampir saja hal tersebut ia tidak kuat untuk menanggungnya atau menyanggah dari paha beliau. Dan selanjutnya sebagaimana yang dijelaskan. Adapun yang kedelapan yaitu yang terjadi khilaf antara ulama salaf maupun khalaf, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung di hadapan beliau tanpa adanya tabir. Ini termaksud masalah yang tentunya di sini dipertentangkan oleh orang salaf maupun khalaf. Begitulah uraian singkat yang kurang lebih diceritakan tentang tingkatan-tingkatan wahyu. Kemudian kita sudah membahas juga dari perintah untuk melaksanakan dakwah, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW berupa materi dakwah yang tercantum di dalam surat Al-Muddatsir 7 ayat. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wala tamnuna tastakir wali rabbika fasbir. Itulah kurang lebihnya ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang tentu garis besarnya tujuannya yaitu Rasulullah SAW tidak ada lagi istirahat untuk memikirkan dari alam semesta ini, memikirkan antara jin manusia seluruhnya untuk benar-benar mengikuti dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan mereka tentang keagungan Allah dan Allah lah yang mengatur semuanya. Kurang lebihnya demikian, sehingga Rasulullah SAW berdakwah hari-harinya dikarenakan dari perintah ini. Walaupun di sini diceritakan ayat ini begitu lembut Allah berikan, namun hal ini sangat berat dan beban yang diberikan ke pundak Rasulullah SAW. Tentunya tidak ada lagi kata-kata istirahat di dalam mengajak orang dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Begitulah kurang lebihnya. Yang diajaknya yaitu kepada tauhid, iman kepada hari akhir, bahwasanya ada hari yang mana nanti akan ada hari pembalasan. Yang kurang lebihnya demikian. Itu yang tercantum. Alhamdulillah saat ini kita akan bercerita tentang periode-periode dakwah dan tahap-tahapan dakwah yang berada di masa itu Rasulullah SAW melakukan dari tahapan-tahapan dakwah itu tersebut. Sebagaimana biasanya sebelum kita memulai dari kajian kita ini, maka kita meminta kepada Zat yang Maha Agung dengan surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, di sini kita akan mengenal dari tahapan dari dakwahnya Rasulullah SAW. Kita akan mengenal dari tahapan dakwah yang tentunya pada saat itu Rasulullah SAW telah menerima dari surat Al-Muddatsir. Kita akan bisa membagi dari masa dakwahnya Rasulullah SAW menjadi 2 periode, yaitu tentunya pada saat itu sangat-sangat berbeda dalam periodenya, periode-periodenya. Yang pertama yaitu periode di Mekah, berjalan kira-kira selama 13 tahun. Dakwahnya Rasulullah SAW berjalan di Mekah kurang lebih selama 13 tahun. Ini periode yang pertama dakwahnya Rasulullah SAW. Adapun yang kedua periodenya yaitu dakwahnya beliau di Madinah, berjalan kurang lebihnya 10 tahun penuh. Setiap periode memiliki tahapan-tahapan sendiri.
tahapan-tahapan tersendiri dengan kekhususan dari hal masing-masing yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini tampak jelas setelah meneliti berbagai unsur yang menyertai dakwah itu selama 2 periode secara mendetail. Periode Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan kurang lebih selama 3 tahun. Jadi di dalam periode dakwah Rasulullah SAW kurang lebihnya ada 2 periode, dan saat ini kita memperincikan atau membagi lagi dari tahapan 2 periode tersebut. Kita masih membahas tentang periode Mekah, dan di dalam periode Mekah ini ada kurang lebih 3 tahapan. Yang pertama, tahapan berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi yang berjalan kurang lebih selama 3 tahun. Yang kedua yaitu tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah, yaitu dimulai sejak tahun keempat dari nubuah hingga akhir tahun ke-10. Mulai terang-terangan yaitu tahapan tahun yang keempat dari kenabiannya Rasulullah SAW, tentunya pada akhir tahun yang hingga akhir tahun yang ke-10. Adapun yang ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuah hingga hijrahnya ke Madinah. Sedangkan periode Madinah akan dirinci lagi pada tempat di bagian yang akan mendatang. Kita akan menjelaskan dari bagian yang akan mendatang. Tahapan pertama, jihad untuk berdakwah. Itu jihad di dalam untuk berdakwah. 3 tahun dakwahnya Rasulullah SAW dengan secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya Mekah merupakan sentral dari agama bangsa Arab pada saat itu. Di sana ada peribadahan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh dari bangsa Arab. Jika orang bangsa Arab mensucikan patung-patung tadi, ciri-ciri untuk memperbaiki keadaan mereka tentulah cita-cita dan untuk memperbaiki dari keadaan mereka tentulah bertambah sulit dan sangat berat tentunya. Jika orang-orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Karena sebelumnya kita sudah mengenal bagaimana kondisi orang-orang Arab pada saat itu di masa jahiliyah. Nah, tentunya jika kita melihat tahapan dakwahnya Rasulullah SAW pertama ini sangat berat tentunya. Karena di saat itu mereka juga memahami bahwasanya yang mereka lakukan ini juga dahulu dilakukan oleh orang-orang terdahulu, sebagaimana yang mereka yakini ini adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wallahu a'lam. Sehingga itu sangat berat untuk merubahnya. Dan padahal pada saat itu mereka juga barter atau bertukar peradaban juga dengan orang-orang yang tentunya di kala itu mereka berdagang ke Syam. Mereka melihat memang ahli Syam, orang-orang Syam itu banyak ahli kitab, dan mereka mengambil dari itu dan menyimpulkan dan membuat di Mekah bahwasanya itu adalah suatu ajaran yang benar-benar dulu juga dilakukan oleh Nabiullah Ismail dan Nabi Ibrahim, kurang lebih demikian. Namun di saat ini Rasulullah SAW telah diangkat nubuah. Rasulullah SAW tentunya sangat-sangat berat untuk menjelaskan kepada mereka, sehingga terjadilah kurang lebih 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Sehingga hal ini membutuhkan dari kemauan yang keras yang tidak bisa diguncangkan untuk merubah dari musibah dan kesulitan ini.
Maka dalam menghadapi kondisi seperti ini pun, tindakannya yang paling bijaksana adalah tidak kaget kepada suatu hal tersebut. Karena tiba-tiba saja telah menghadapi suatu yang mengusar atau mengganggu dari mereka tentunya. Kawanan pertama. Sangat lumrah jika Rasulullah SAW menampakkan Islam pada awal mulanya kepada orang yang paling terdekat kepada beliau. Anggota keluarganya dan sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka kepada Islam. Juga menyeru siapapun yang dirasa memiliki dari kebaikan. Yang sudah beliau kenal tentunya secara baik dan mereka pun mengenal dari beliau secara baik. Yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan ataupun mencintai dari kebenaran. Mengenal dari kejujuran dan kelurusan Islam, kelurusan Islam tentunya dari budi pekertinya beliau, yaitu Rasulullah SAW. Maka mereka yang diseru ini langsung memenuhi dari seruan tersebut. Dan kejujuran penggambaran yang tentunya disampaikan oleh beliau sendiri. Dalam tarikh Islam mereka dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam atau masuk Islam. Mereka adalah istrinya beliau sendiri, yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Pembantu beliau yaitu Zaid bin Harithah bin Surahbil Al-Kalbi. Anak paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau dan sahabat karib beliau. Abu Bakar As-Siddiq, mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dari dakwah. Abu Bakar ini tidak ada ragu, dari awal mula dakwah langsung beliau telah masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq sendiri sangat bersemangat di dalam berdakwah kepada seseorang untuk kepada Islam. Dia adalah seorang laki-laki yang tentunya lemah lembut, pengasih dan ramah, memiliki akhlak yang mulia dan terkenal. Kaum-kaumnya suka mendatangi dari Abu Bakar dan menyenanginya. Karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang serta baik dalam pergaulannya dengan orang lain. Maka dia menyeru dari orang-orang dari kaumnya yang biasa duduk-duduk bersamanya dan yang dapat dipercayainya. Berkat seruannya ada beberapa orang yang telah masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan Al-Umawi, Az-Zubair bin Al-Awwam Al-Sadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhriyah, dan Talhah bin Ubaidillah At-Taimi. Kawanan lain yang juga lebih dahulu masuk Islam adalah Bilal bin Ra'bah Al-Habsi. Kemudian disusul dengan kepercayaan umat ini, yaitu Abu Ubaidah Amr bin Al-Jarrah dari Bani Al-Haris bin Firs, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam, Qudamah, dan Abdullah. Ubaidah bin Haris dan bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf, Sa'id bin Zaid Al-Adawi, dan istrinya Al-Khattab Habab bin Al-Araj. Kemudian bin Mas'ud Al-Huzzali, dan masih banyak lagi. Mereka ini juga disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun.
yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisham menghitung jumlah mereka kurang lebihnya ada 40 orang. Namun siapa-siapa yang selain dari disebutkan di atas juga tentunya perlu diteliti lagi. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu banyak orang yang telah masuk Islam, baik laki-laki maupun wanita. Sehingga nama Islam ataupun agama dari Islam ini telah menyebar ke seluruh Mekah. Dan banyak yang membicarakannya. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka masuk Islam tentunya secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW menemui mereka dan mengajak mereka untuk mempraktekkan atau mengamalkan apa yang dikehendaki oleh agama, tentunya juga dengan secara sembunyi-sembunyi. Kalau bisa dijelaskan tentunya secara kucing-kucingan. Ya kan? Sebab dakwah pada saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit, lalu berhenti setelah turun awal dari surat Al-Mudassir. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu merupakan ayat-ayat yang pendek dengan penggalan-penggalan kata yang indah dan menawan, dan sentuhannya pun lembut sesuai dengan iklim yang juga lembut pada saat itu, berisi sanjungan mensucikan jiwa dan celaan mengotori dalam keduanya dengan keduaannya, berisi ciri-ciri surga dan neraka yang seakan-akan dari kedua perkara tersebut tampak bagi mereka di depan mata, membawa dari orang-orang mukmin ke dunia lain, tidaklah seperti dunia yang ada pada saat ini. Begitulah yang mereka rasakan dengan telah memeluk Islam. Salat di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah salat. Alhamdulillah, mungkin di pertemuan berikutnya kita akan membahas kurang lebih salat tersebut dan melanjutkan dari sebagaimana orang-orang Quraisy mendengar dari kabar secara global. Kemudian kita akan masuk ke tahap dakwahnya secara terang-terangan kurang lebihnya. Dan begitulah kurang lebihnya tentang orang-orang yang telah memeluk Islam. Yang tentu tidak asing kita mendengar wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Karena minal muhajirin wal ansor ini orang-orang tahap dakwah kedua, yaitu dari orang-orang Madinah juga banyak telah memeluk Islam. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Saya juga masih di dalam menggali, mengharapkan keberkahan dari seluruh sejarah-sejarah yang akan kita bahas mengenai Rasulullah SAW. Agar Allah melimpahkan kebaikan-kebaikan dalam sejarah ini ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita, dan mudah untuk mempraktikkan dan mengamalkan kebaikan-kebaikan yang telah dicontoh oleh para sahabat yang mencintai Rasulullah SAW, dikarenakan akhlak budi pekerti beliau yang begitu sempurna. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada video ini baik sekiranya bagi kalian, silahkan kalian tekan like dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Jika ingin mendapatkan notifikasi, saya persilahkan untuk menekan subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.